Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Baiklah anak-anak, pada siang hari ini kita masuk dalam mata pelajaran kearsipan. Nah, kita akan membahas mengenai arsip dan kearsipan. Ini pertemuan pertama kita. Nah, sebelum kita lebih lanjut dalam pengertian arsip, kita masuk di bagian A. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai apa sih kearsipan itu. Nah, kearsipan adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan, dan perawatan, serta penyimpanan warkat. Menurut sistem tertentu, agar saat dibutuhkan dapat dengan cepat dan tepat ditemukan, jika arsip-arsip tersebut tidak dinilai guna lagi, arsip tersebut harus dimusnahkan. Kearsipan memang peranan penting bagi kelancaran jalannya organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai sumber ingatan bagi organisasi. Berkaitan dengan pentingnya arsip, pemerintah Indonesia menaruh perhatian yang cukup besar terhadap kearsipan. Pada bab ini, kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan arsip dan kearsipan. Nah, pada siang hari ini, kita masuk dalam bagian A, yang kita akan bahas mengenai hakikat arsip. Yang pertama, pengertian arsip. Arsip pada prinsipnya mengandung pengertian definitif yang sama. Namun, para ahli cenderung memberikan pengertian arsip yang berlainan satu dengan lainnya, tergantung pada sudut pandang dan poin penekanan utama yang diberikan di dalamnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Simorangkir dan Amin pada tahun 2002, arsip adalah dokumen tertulis yang berasal dari komunikasi tertulis dan memiliki nilai historis yang disimpan dan dipelihara di tempat khusus untuk referensi. Nah, berikut ini pengertian arsip dari berbagai sumber, yaitu yang A menurut Bartos pada tahun 2003. Arsip adalah catatan tertulis dalam bentuk gambar ataupun bagan yang memuat keterangan-keterangan mengenai suatu subjek atau pokok persoalan. B. Menurut Badan Arsip Provinsi Jawa Timur pada tahun 2008. Arsip adalah kumpulan dokumen yang diatur, disusun, dan ditata berdasarkan sistem tertentu dengan kegunaan dan tipe berkas yang bersangkutan. C. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 dalam Simorangkir dan Amin pada tahun 2002, di sini yang dimaksud dengan arsip adalah yang pertama, naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintah dalam bentuk dan corak apapun dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah. Yang kedua, naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan swasta dan atau perorangan dalam bentuk corak ataupun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan. Yang dimaksud dengan naskah-naskah dalam bentuk corak adalah semua naskah baik yang tertulis maupun yang terlihat dan terdengar seperti rekaman, pita kaset, film, dan gambar. Berikutnya D. Menurut Lembaga Administrasi Negara dalam Simorangkir dan Amin pada tahun 2002.
Arsip adalah segala kertas naskah, buku, foto, film, mikrofilm, rekaman, suara, gambar peta, bagan atau dokumen-dokumen lain dalam segala macam bentuk dan sifatnya, aslinya atau salinan, serta dengan segala penciptanya yang dihasilkan atau diterima oleh sesuatu badan sebagai bukti daripada tujuan organisasi, fungsi-fungsi, prosedur-prosedur, pekerjaan, atau kegiatan-kegiatan lain pemerintah atau karena kepentingan informasi yang terkandung di dalamnya. Berikutnya, menurut ensiklopedia administrasi. Nah, menurut ensiklopedia administrasi juga termasuk dalam Simorangkir dan Amin pada tahun 2002. Arsip adalah di sini terbagi dua. Yang pertama, segenap warkat dari suatu organisasi kenegaraan atau badan swasta yang diadakan dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan organisasi tersebut dan yang dipandang berharga untuk disimpan secara permanen bagi suatu keperluan. Yang kedua, suatu instansi atau gambar di mana warkat-warkat daripada suatu organisasi disimpan secara tertib. Berikutnya, menurut Deleingay. Menurut Deleingay, dalam Simorangkir dan Amin pada tahun 2002, arsip adalah kumpulan warkat yang disimpan secara sistematis karena mempunyai kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali. Berikutnya, menurut Prajudi Atmosudirjo. Dalam Simorangkir dan Amir pada tahun 2002, arsip adalah di sini terbagi tiga. Yang pertama, wadah, tempat map, orden, kotak, almari kabinet, dan sebagainya yang digunakan untuk menyimpan bahan-bahan arsip. Kedua, kumpulan teratur dari bahan-bahan arsip, surat, kartu, mikrofilm, dan sebagainya yang dipakai setiap kali untuk bahan petunjuk atau pembuktian. Yang ketiga, setiap pengaturan, penyortiran, penertiban, dan sistematis dan berurutan dari barang, orang, personal, kertas tertulis, dokumen, dan sebagainya. Nah, itulah tadi pengertian arsip dari beberapa sumber. Nah, berdasarkan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa arsip adalah naskah dari corak apapun yang dibuat atau diterima oleh lembaga pemerintah atau swasta yang memiliki kegunaan dan disimpan secara sistematis sehingga mudah untuk ditemukan kembali jika diperlukan. Nah, berikutnya kita masuk dalam bagian yang kedua, yaitu karakteristik arsip. Nah, arsip memiliki karakteristik yang disebut karakteristik arsip, dan karakteristik tersebut dapat dibedakan kualitasnya arsip. Nah, karakteristik arsip di sini terbagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama, authentic. Authentic artinya arsip merupakan informasi melekat pada wujud aslinya atau kecuali arsip elektronik, meliputi isi, struktur, dan konteks. Arsip memiliki informasi mengenai waktu dan tempat arsip diciptakan atau diterima, organisasi, memberikan layanan, bahan bukti kebijaksanaan, kegiatan, dan transaksi organisasi penciptanya. Nah, yang bagian B, legal. Legal artinya arsip yang diciptakan sebagai dokumentasi untuk mendukung tugas dan kegiatan serta memiliki status sebagai bahan bukti resmi bagi keputusan dan
pelaksanaan kegiatan. C. Unik. Unik artinya arsip tidak dibuat massal atau digandakan. Arsip berbeda dengan buku, jurnal, dan bahan publikasi lainnya. Arsip, menurut konteksnya, memiliki kronologi yang unik dan merupakan satu-satunya produk ataupun kopi atau duplikasi. Arsip memiliki arti yang berbeda, baik untuk pelaksanaan kegiatan maupun bagi staf atau pejabat yang berwenang dengan kegiatan tersebut. D. Reliable. Reliable artinya keberadaan arsip dapat dipercaya sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pendukung pelaksana kegiatan. Nah, itulah tadi keempat karakteristik arsip. Nah, berikutnya kita masuk dalam fungsi arsip. Nah, fungsi arsip yang dilihat dari sistem penanganan kearsipan setiap organisasi meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, aktivitas kantor atau organisasi akan berjalan dengan lancar. Kedua, dapat dijadikan bukti-bukti tertulis apabila terjadi masalah. Ketiga, dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi secara tertulis. Keempat, dapat dijadikan bahan dokumentasi. Kelima, dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Keenam, sebagai alat pengingat. Ketujuh, sebagai alat penyimpanan warkat. Kedelapan, sebagai alat bantu perpustakaan dan yang diorganisasi atau apabila memiliki perpustakaan. Yang kesembilan, merupakan bantuan yang berguna bagi pimpinan dalam menentukan kebijaksanaan organisasi. Nah, menurut Drs. Anhar, fungsi arsip dapat dari segi kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau instansi meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, sebagai alat penyimpan warkat. Yang kedua, sebagai alat bantuan perpustakaan. Ketiga, penyimpanan warkat-warkat keputusan yang telah diambil kadang-kadang merupakan bantuan yang berguna bagi pejabat untuk menentukan kebijaksanaan perusahaan. Keempat, kearsipan berarti menyimpan secara teratur warkat-warkat penting mengenai kemajuan perusahaan. Nah, berikutnya di sini juga. Nah, dari penjelasan Ibu tadi dapat disimpulkan bahwa fungsi arsip meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, sebagai alat untuk membangun ingatan bagi seseorang. Kedua, sebagai sumber informasi. Ketiga, sebagai alat pembuktian. Keempat, menggambarkan kejadian masa lalu. Kelima, untuk menunjang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang keenam, bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, itu tadi yang Ibu jelaskan mengenai fungsi arsip. Nah, selanjutnya kita masuk dalam bagian keempat, yaitu nilai guna arsip. Nah, nilai guna arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan penggunaan arsip. Nah, di sini juga menurut Serdamayanti pada tahun 2003 menjelaskan bahwa nilai guna arsip dapat dibedakan menjadi dua, yaitu nilai guna primer dan nilai guna sekunder. Nah, yang pertama atau yang A, nilai guna primer. Nilai guna primer adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan bagi
penciptaan arsip tersebut. Nilai guna primer meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan nilai guna primer ini juga terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, nilai guna administrasi. Nah, yang dimaksud nilai guna administrasi dapat diartikan sebagai kebijaksanaan dan prosedur yang mensyaratkan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berlaku pada suatu organisasi. Yang kedua, nilai guna keuangan. Nah, jadi maksud nilai guna keuangan, arsip bernilai guna keuangan apabila arsip tersebut berisikan segala sesuatu transaksi dan pertanggungjawaban keuangan. Yang ketiga, nilai guna hukum. Nilai kegunaan hukum mengandung pengertian bahwa arsip tersebut memberikan informasi-informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian di bidang hukum. Nah, yang keempat, nilai guna ilmiah dan teknologi. Arsip yang mengandung dalam data ilmiah dan teknologi sebagai hasil dari penelitian terapan. Yang berikutnya, bagian B, yaitu nilai guna sekunder. Nilai guna sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan bagi kepentingan perusahaan atau kepentingan umum di luar perusahaan. Pencipta arsip dan berguna sebagai bahan bukti dan pertanggungjawaban. Nah, nilai guna sekunder meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, nilai guna kebuktian. Arsip yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana suatu instansi didirikan, dikembangkan, diatur, serta pelaksanaan fungsi dan kegiatannya. Yang kedua, nilai guna informasional. Arsip yang bernilai guna informasional adalah arsip yang mengandung sebagai kepentingan bagi penelitian dan sejarah. Nah, itulah tadi kedua nilai guna arsip menurut Serdamayanti. Nah, berikutnya kita masuk bagian 5, yaitu pengolahan arsip. Nah, di sini pengolahan arsip terbagi atas 7 bagian, yaitu pertama atau A, penggolongan arsip berdasarkan bentuk atau wujudnya. Nah, penggolongan arsip berdasarkan bentuknya di sini terbagi atas 2. Yang pertama, arsip terbentuk lembaran. Contohnya surat, kwitansi, faktur, dan foto. Kedua, arsip yang tidak terbentuk lembaran. Contoh disket, flash disk, dan mikrofilm. B. Penggolongan arsip berdasarkan masalahnya. Nah, di sini penggolongan arsip berdasarkan masalahnya terbagi atas 5. Yang pertama, financial record, yaitu arsip-arsip yang berisi catatan-catatan mengenai masalah keuangan. Contohnya, kwitansi, giro, dan kartu kredit. Yang kedua, inventory record, yaitu arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah barang inventaris. Contohnya, merek, ukuran, dan harga. Ketiga, personal record, yaitu arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah kepegawaian. Contohnya, surat lamaran kerja, kurikulum vitae, dan surat keputusan. Keempat, sales record, yaitu arsip-arsip berhubungan dengan masalah penjualan. Contohnya, perjanjian penjualan, daftar pelanggan, dan daftar harga. Yang kelima, prosedur record. Proseduration record, yaitu artinya arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah produksi. Contohnya, arsip tentang jenis bahan baku, jenis alat,
atau mesin yang digunakan serta jenis dan kualitas barang. C. Penggolongan arsip berdasarkan pemiliknya. Nah, penggolongan arsip berdasarkan pemiliknya di sini terbagi atas dua bagian. Pertama, lembaga pemerintah. Nah, lembaga pemerintah ini juga terbagi lagi atas dua bagian. Yang pertama, Arsip Nasional di Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia. Yang kedua, Arsip Nasional di setiap kota atau kabupaten, atau Arsip Nasional daerah. Nah, yang kedua, instansi pemerintah atau swasta. Nah, instansi pemerintah atau swasta ini juga terbagi atas dua. Yang pertama, arsip primer dan arsip sekunder. Arsip primer adalah dokumen yang langsung terkena entakan mesin ketik, cetakan printer dengan tanda tangan dan legalisasi yang asli. Merupakan dokumen utama sementara itu. Arsip sekunder adalah dokumen yang proses pembuatannya tidak bersamaan dengan dokumen asli, tetapi memiliki kesesuaian dengan dokumen asli. Yang berikutnya yang kedua, arsip sentral dan arsip unit. Arsip sentral adalah arsip yang disimpan secara sentralisasi atau berdasarkan berada di pusat organisasi yang berkaitan dengan lembaga pemerintah. Sedangkan arsip unit adalah arsip yang berada di unit-unit dalam organisasi yang berkaitan dengan lembaga pemerintah. Bagian D, jenis arsip berdasarkan sifatnya. Nah, di sini jenis arsip berdasarkan sifatnya terbagi atas 5. Yang pertama, arsip tidak penting, yaitu arsip yang hanya mempunyai kegunaan informasi, contohnya surat undangan dan surat pemberitahuan. Kedua, arsip biasa, yaitu arsip yang semula penting akhirnya tidak berguna lagi pada saat arsip yang diinformasikan berlalu, contohnya surat lamaran kerja dan surat tagihan. Ketiga, arsip penting, yaitu arsip yang ada hubungannya dengan masa lalu dan masa yang akan datang sehingga perlu disimpan dalam waktu yang lama, contohnya surat perjanjian dan surat kontrak. Keempat, arsip sangat penting, yaitu arsip yang dapat dijadikan alat pengingat selama-lamanya atau bernilai sejarah atau ilmiah, contohnya naskah, proklamasi, dan surat keputusan hasil penelitian ilmiah. Kelima, arsip rahasia, yaitu arsip yang isinya hanya boleh diketahui oleh orang tertentu saja dalam suatu organisasi, contohnya hasil penelitian pegawaian dan strategi pemasaran. E. Jenis arsip berdasarkan fungsinya. Nah, jenis arsip berdasarkan fungsinya terbagi atas dua, yaitu arsip dinamis, yaitu arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam kegiatan organisasi yang bersangkutan. Arsip dinamis dapat dibedakan menjadi 3, yaitu arsip aktif, yaitu arsip yang dinamis yang digunakan secara terus-menerus dalam kegiatan kantor. Berikutnya arsip semi aktif, yaitu arsip dinamis yang frekuensinya sudah menurun. Selanjutnya arsip inaktif, yaitu arsip dinamis yang sudah jarang dipergunakan. Nah, itulah tadi 3 arsip dinamis. Yang kedua, arsip statis, yaitu arsip yang sudah tidak dipergunakan secara langsung dalam kegiatan. Contohnya surat keluar dan surat masuk yang terdapat pada tiap instansi. F. Jenis arsip berdasarkan sifat kepentingannya. Nah, jenis arsip berdasarkan sifat kepentingan terbagi 3. Yang pertama, arsip non-esensial, yaitu arsip yang tidak memerlukan pengolahan dan tidak mempunyai hubungan dengan hal-hal penting sehingga tidak perlu disimpan dalam waktu yang terlalu lama. Kedua, arsip penting, yaitu arsip yang mempunyai nilai hukum
pendidikan, keuangan, dokumentasi, sejarah, dan sebagainya. Arsip yang demikian masih dipergunakan atau masih diperlukan dalam membantu kelancaran pekerjaan. Arsip ini masih perlu disimpan untuk waktu yang lama, akan tetapi tidak mutlak permanen. Ketiga, arsip vital yaitu arsip yang bersifat permanen serta disimpan untuk selama-lamanya, misalnya akta, ijazah, buku induk mahasiswa dan sebagainya. G. Jenis arsip berdasarkan media yang digunakan. Nah, jenis arsip berdasarkan media yang digunakan terbagi atas 5, yaitu yang pertama, arsip tekstual, yaitu arsip yang informasinya terekam dalam media kertas. Kedua, arsip audio visual, yaitu arsip yang berbentuk gambar statis, citra bergerak, dan rekaman suara. Ketiga, arsip kartografi, yaitu arsip yang informasinya tertulis dalam bentuk grafik. Yang keempat, arsip bentuk mikrofilm dan mikrofiche. Yang kelima, arsip elektronik, yaitu ini arsip yang berisi rekaman informasi dari suatu kegiatan yang diciptakan dengan alat elektronik atau komputer. Nah, itulah tadi bagian-bagian pengolahan arsip. Selanjutnya, kita masuk bagian ke-6, yaitu penyelenggaraan arsip. Penyelenggaraan arsip atau asas penyimpan arsip. Asas penyimpan arsip adalah pedoman dalam penyelenggaraan arsip yang disesuaikan dengan kedudukan unit kerja dalam suatu kantor atau organisasi. Ada beberapa pertimbangan untuk penentuan asas tersebut, misalnya lokasi dari setiap unit pekerja, apakah berada dalam satu atap atau tidak, volume surat yang besar, jumlah pegawai, dan pertimbangan lainnya. Nah, asas penyimpanan arsip meliputi beberapa hal berikut. Yaitu yang pertama, asas sentralisasi. Asas sentralisasi adalah penyelenggaraan kearsipan dipusatkan pada suatu bagian organisasi atau unit kerja tersendiri, yaitu semua warkat atau dokumen disimpan dalam suatu tempat atau ruang dan dikelola oleh suatu unit tersendiri. Asas sentralisasi mempunyai beberapa kelebihan dalam penggunaan sebagai berikut, yaitu yang pertama, adanya keseragaman sistem dan prosedur. Yang kedua, arsip hilang atau kesalahan penyimpanan kecil sekali terjadi karena arsip dikelola oleh tenaga pengelola arsip profesional. Ketiga, kemungkinan penyimpanan arsip ganda kecil sekali karena akan segera diketahui bahwa arsip yang bersangkutan merupakan publikasi atau bukan. Yang keempat, penggunaan ruang dan peralatan arsip lebih efisien dan efektif. Kelima, pelaksanaan penyusutan arsip akan lebih lancar. Yang keenam, pengawas menjadi lebih mudah. Nah, sementara itu berikut kekurangan. Nah, tadi kelebihannya ini kekurangan dari asas sentralisasi. Yang pertama, keseragaman asas belum tentu cocok untuk semua unit kerja. Kedua, bagi organisasi kantor yang bagian-bagiannya tidak berada dalam satu kompleks dan terpencar-pencar di beberapa tempat, pelaksanaan asas sentralisasi kurang tepat karena pekerjaan menjadi lambat. Ketiga, petugas kearsipan belum tentu paham dengan permasalahan-permasalahan unit kerja sehingga dapat terjadi salah persepsi dalam menilai sebuah arsip. Keempat, kemungkinan besar arsip tidak dapat ditemukan karena arsip hilang atau terselip. B. Asas desentralisasi. Nah, asas desentralisasi adalah
cara penanganan arsip dengan cara disebarkan atau didelegasikan ke masing-masing unit yang ada dalam organisasi. Berikut ini kelebihan asas desentralisasi. Yang pertama, unit kerja dapat menerapkan asas pengelolaan kearsipan yang sesuai dengan bidang kepekerjaan. Kedua, proses kerja lebih lancar sehingga arsip dapat ditemukan lebih cepat. Ketiga, penetapan nilai guna arsip lebih tepat. Yang keempat, setiap karyawan akan lebih berkembang pengetahuan tentang kearsipan. Nah, sementara itu berikut ini kekurangan asas desentralisasi. Nah, yang pertama, kemungkinan terjadi ketidakseragaman asas dan prosedur termasuk peralatan akan makin besar. Kedua, kemungkinan banyak arsip yang sama disimpan pada tiap unit kerja. Ketiga, tidak ada pengawasan terhadap pelaksanaan tata kearsipan, khususnya pelaksanaan penataan berkas. Keempat, kebijaksanaan penyusunan arsip tidak diikuti sehingga pertumbuhan arsip makin meningkat memenuhi ruang kerja. Kelima, petugas arsip di unit-unit kerja kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kearsipan. C. Asas gabungan. Nah, asas gabungan ialah penyelenggaraan dan pengelolaan arsip dengan memadukan kelebihan asas sentralisasi dan desentralisasi sehingga kelemahan dari kedua asas tersebut dapat diminimalkan. Pada pelaksanaannya, unit sentral bertanggung jawab terhadap arsip inaktif seluruh unit kerja atau bagian dari suatu kantor, sedangkan unit pengolahan bertanggung jawab terhadap arsip aktif dari masing-masing unit kerja. Penyimpanan arsip secara terpusat akan berjalan dengan baik dan harus apabila terpenuhi syarat-syarat berikut. Nah, yang pertama, lokasi penyimpanan arsip dapat ditemukan dengan mudah oleh pengguna. Kedua, konsepsi penyimpanan arsip yang terpusat akan dapat berjalan jika diterapkan pada organisasi kecil yang telah memiliki program manajemen kearsipan yang mantap. Ketiga, pengolahan arsip sepenuhnya diserahkan kepada petugas sehingga tidak dibenarkan penggunaan ikut campur tangan dalam mengolahnya. Keempat, adanya jaminan kearsipan arsip. Berikut ini kelebihan asas gabungan. Nah, kelebihannya pertama, keseragaman prosedur dan tata kerja. Kedua, proses kerja lancar karena arsip aktif berada di unit pengolahan. Ketiga, efisiensi kerja di unit pengolahan karena ada pemisahan antara arsip aktif dan inaktif. Keempat, lebih mudah dalam pengendalian dan pembinaannya. Kelima, karyawan di unit kerja dapat ditambahkan. Nah, sementara itu berikut kekurangan yang dimiliki asas gabungan. Yang pertama, peralatan yang digunakan cukup banyak karena diselenggarakan di dua tempat. Kedua, kemungkinan ada arsip kembar dapat terjadi. Ketiga, membutuhkan tenaga yang lebih banyak lagi. Nah, itulah tadi mengenai penyelenggaraan arsip dan kelebihan dan kekurangannya. Nah, berikutnya ketujuh, bagian 7, daur hidup arsip. Pada hakikatnya, manajemen arsip adalah sebuah totalitas kegiatan sebagai suatu sistem yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk daur hidup arsip. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, siklus hidup arsip disebutkan meliputi 3 tahap. Nah, 3 tahap mengenai kearsipan
Yang pertama atau A, penciptaan. Penciptaan arsip adalah kegiatan untuk menghasilkan arsip, baik melalui kegiatan merekam informasi dalam suatu media rekam tertentu untuk dikomunikasikan dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas organisasi maupun kegiatan yang berhubungan dengan pengaturan arsip yang berasal dari pihak luar, organisasi dan atau individu. Kegiatan yang termasuk penciptaan arsip yaitu desain formulir, manajemen korespondensi dan tata naskah, manajemen laporan, serta manajemen produk hukum. Berikutnya yang kedua atau bagian B, penggunaan dan pemeliharaan arsip. Penggunaan dan pemeliharaan arsip adalah kegiatan untuk menyajikan atau memanfaatkan arsip bagi kepentingan organisasi dan kegiatan untuk menjaga keaslian, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip. Kegiatan ini penggunaan dan pemeliharaan arsip meliputi pengurangan surat, sistem pemberkasan, manajemen arsip aktif, manajemen arsip inaktif, program arsip vital, dan program perawatan. Dalam Peraturan Nomor 28 Tahun 2012, kegiatan pengolahan arsip yang termasuk dalam pemeliharaan arsip adalah pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, penyimpanan arsip, dan alih media arsip. Nah, berikutnya yang ketiga atau bagian C, penyusutan. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan arsip karena frekuensi penggunaannya sudah menurun atau jarang digunakan dan sudah tidak bernilai guna. Kegiatan ini dilakukan melalui pemindahan arsip, pemusnahan arsip, dan penyerahan arsip. Kegiatan penyusutan antara lain survei atau inventarisasi arsip, penilaian arsip, jadwal retensi arsip, pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip, dan penyelenggaraan arsip statis ke lembaga kearsipan. Kegiatan penyusunan meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, penilaian atau pemindahan adalah kegiatan penentuan bahwa arsip tersebut masih sering atau sudah jarang, bahkan tidak dipergunakan lagi. Kemudian arsip tersebut dipindahkan penyimpanannya ke unit sentral. Yang kedua, pemusnahan adalah kegiatan menghapus secara fisik arsip yang telah hilang nilai gunanya, dengan harapan agar arsip yang disimpan hanyalah arsip yang benar-benar masih dipergunakan. Nah, yang ketiga penyerahan adalah suatu kegiatan menyerahkan arsip memilih nilai guna kebangsaan atau arsip statis ke arsip nasional pusat atau arsip nasional daerah atau kepada pemerintah daerah masing-masing provinsi. Nah, baiklah, Ibu bawakan materi pada siang hari ini. Untuk pertemuan ini Ibu bahas hanya bagian A, yaitu hakikat arsip. Kita akan melanjutkan minggu depannya, itu bagian B, kearsipan. Nah, baiklah, sebelum Ibu akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, Ibu mohon maaf jika ada penjelasan Ibu yang kurang. Dan jika ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Dan Ibu menunggu pertanyaan dari anak-anak sekalian. Dan di sini, sebelum Ibu akhiri, Ibu memberikan tugas. Yang pertama, jelaskan pengertian kearsipan. Nah, pengertian kearsipan ini Ibu sudah jelaskan tadi di awal. Nah, berikutnya jelaskan pengertian arsip menurut Bartos.
Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai guna primer. Dan yang keempat, tuliskan penggolongan arsip berdasarkan masalahnya. Nah, ini 4 nomor tugas yang kalian harus kerjakan. Dan setelah kalian kerjakan, silakan dikumpulkan. Nah, Ibu akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dimengerti atau penjelasan Ibu yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Nah, Ibu harap kalian tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan selamat siang.